Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pelindungan profesi pers. Tentunya masih dengan kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, ada Kak Zaki dan juga Bang Wibowo. Kak Zaki, ini kita lanjutkan di segmen sebelumnya tadi. Apa yang menjadi tolak ukur dari 6M tadi yang menjadi tugas dan fungsi dari pers atau wartawan tadi, Bang? Karena kan ini harus jelas tuh garis pemisahnya, demarkasinya, Bang. Karena kalau tidak, menjadi alat juga bagi orang lain ketika dia tidak jelas. Oh, ini masuk kriteria tugas dan tanggung jawab seorang pers, ini tidak termasuk kriteria dari 6M tadi. Apa yang menjadi pembedanya, Bang? Ya, jadi di dalam undang-undang itu disebutkan kata-kata pers. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu tentang pers, begitu sebutannya. Ya. Jadi pers itu apa? Pers itu kalau menurut undang-undang ini, ya dia sebuah institusi. Ya. Jadi pers itu adalah sebuah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan pekerjaan jurnalistik. Ya. Jadi meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyebarluaskan informasi. Ya. Baik dalam bentuk tulisan, ya, gambar, suara, ya, suara dan gambar, ya, data maupun grafik melalui media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi media cyber itu sebenarnya masuk dalam definisi segala jenis saluran yang tersedia. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, jadi yang membedakan, ya, karya jurnalistik itu bukan karya jurnalistik adalah ada proses jurnalistiknya. Ya. Tadi kalau disebutkan misalnya di media sosial itu semua warga negara, netizen misalnya sebatas dia punya HP, punya fasilitasnya, dia bisa menyebarkan luas informasi. Itu kan sebetulnya kerja wartawan. Betul. Menyebarluaskan informasi. Tapi karena kecanggihan teknologi sekarang, siapa saja bisa menjalankan fungsi informasi itu. Ketemu lagi di jalan kebakaran, di video, di-share, disebarluaskan. Itu kenapa lebih cepat tahu. Jadi sekarang ini pers ini berkompetisi dengan civil society juga. Ya, karena sebagian tugas-tugas pers itu sekarang dijalankan oleh masyarakat, ya, dijalankan oleh masyarakat sipil. Nah, tapi yang membedakan tadi, ya, pers itu karena dia sebuah institusi, ya, maka dia tidak bisa semaunya menyebarluaskan informasi, tapi harus melalui prosedur jurnalistik dulu. Oke, prosedur jurnalistik itulah yang disebut dengan proses editing, proses penyuntingan, ya. Oke. Di mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu diatur di dalam kode etik. Ya. Nah, harus melalui proses itu, kemudian baru disebarluaskan. Jadi kasarnya itu, informasi itu kalau di media pers, diolah dulu, baru disebarluaskan. Tidak bisa yang masih mentah, itu langsung disebarluaskan. Nah, itu yang wilayah netizen tadi yang itu. Dia nggak perlu olah-olahan lagi itu. Ya. langsung bisa disebarluaskan kapan saja dan di mana saja. Nah, di pers nggak bisa. Harus diolah dulu, ya. Paling tidak itu diperiksa dulu oleh redakturnya. Supaya apa? Supaya dia menjadi karya jurnalistik yang mencerdaskan, yang membangun peradaban. Katakanlah seperti ini, Bang. Ya. Misalkan seorang wartawan sudah menjalankan fungsi jurnalistiknya, sudah diproses melalui editing dan sunting dan lain sebagainya, menginformasikan sesuatu. Misalkan ternyata yang bersangkutan yang diberitakan ini menganggap bahwa ini adalah informasi yang tidak benar dengan faktanya. Padahal itu tadi sudah melalui proses. Akhirnya dia ingin dikriminalisasikan lah atas perbuatannya. Ya, nah, dalam konteks seperti itu yang bersangkutan punya hak jawab, ya, punya hak koreksi untuk mengkoreksi dan menjawab kekeliruan yang ada dalam berita itu, ya. Dan perusahaan pers bersangkutan wajib, nah itu katakan, wajib melayani hak jawab itu. Kalau enggak ada ancaman dendanya. Ya, sampai 500 juta, ya, wajib melayani itu. Nah, sebetulnya kalau pers itu prosedur jurnalistiknya bekerja, ya, tentu nggak akan sampai terjadi yang pelanggaran seperti itu, ya. Misalnya sampai menyudutkan, kan diperiksa, ya. Wah, ini harus konfirmasi nih, nggak bisa kalau nggak konfirmasi. Ya. Wah, ini sampah ini, nggak layak. Misalnya. Itu di kerja-kerja jurnalistik itu gitu, ya. Pada saat editing itu, ya. Kalau kita mau melayani semua, saya 7 tahun menjadi pemimpin redaksi, ya, di koran RB. Saya
hampir setiap minggu itu selalu mendapat namanya ya ada yang surat kaleng, ada yang nama jelas ada juga ya. Tapi tidak seluruh informasi itu kita telan mentah-mentah juga. Artinya, ada juga kita juga kadang nggak mau dia peralat. Saya nggak mau diperalat misalnya untuk kepentingan tertentu, misalnya suruh ini diberitakan dan sebagainya. Kita betul-betul tadi ya untuk kalaupun pers itu mengkritik misalnya, itu mengkritiknya itu untuk kepentingan publik. Oke, itu poinnya ya, Bang. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Oke, Ya. proses filterisasi sebelum disebarluaskan ke publik itu yang poin yang sangat Ya. penting ya, Bang. Jadi ini. Ya. Oke, saya ingin ke Bang Wibowo nih, Bang. Kalau kita lihat tadi dan juga pernyataan di awal tadi, Bang, di segmen awal mengatakan bahwa ini kan seperti bisa dikatakan bersinergi juga antara wartawan dengan netizen. Bisa dikatakan juga berkompetisi dalam cepet-cepetan dapat informasi nih. Bang. Tapi ini kan laut lepas nih, Bang, kalau netizen ini, Bang. Jadi seperti apa itu situasinya, karena Kalau peristiwa netizen lebih ini sekarang. iya betul, Bang, karena cepat. dan orang-orang justru kecenderungannya melihat informasi yang tidak difilter ini tadi, Bang. Itu seperti apa tanggapan Ya, Bang? itu resiko ya. Resiko kita hidup di zaman yang hampir nggak ada batas ya. Iya. Tapi pertama saya ingin menambahkan dari senior Kak Zaki tadi, wartawan itu disebut wartawan itu dia bekerja pada perusahaan pers. Jadi karena banyak kasus orang punya kartu pers, tapi setelah dicek ternyata dia bukan pers. Kenapa? Karena disebut pers itu kan dia harus berbadan hukum PT. Nah, ada beberapa kasus itu orang CV. Dia pakai CV membuat media online, kemudian beritanya dilaporkan orang dijerat Undang-Undang ITE, heboh. Oke. Seolah-olah ini apa namanya tadi pemberian segala Minta macam. perlindungan. Padahal wartawan secara gitu ya. legal standing Iya. dia tidak memenuhi. Cuman memang produknya jurnalistik, prosesnya itu melalui verifikasi segala macam mengolah tadi kan. Setelah dicek badan hukumnya tidak PT. Oke. Kan yang boleh menurut undang-undang itu PT atau koperasi. Tapi kita pakai yang adalah PT. Nah, ini pakai CV atau PT campuran. Jadi ada yang campur itu perusahaan kontraktor, perusahaan pengadaan alat berat atau apa itu Semua campur ini pers. dihajar gitu. Ini harus masyarakat harus tahu ya. Jadi PT itu harus khusus pers, tidak boleh bercampur dengan bidang usaha lain. Jadi ada yang campur konstruksi, perdagangan atau apa itu nggak boleh. Ini yang harus masyarakat tahu sehingga ketika orang bekerja di situ disebut sebagai wartawan. Itu harus kita tegaskan. Nah, persoalan netizen tadi ya samalah. Kita itu resiko kita ya, resiko kita di zaman sekarang. Kadang kita lebih cepat, kadang netizen yang lebih cepat. Ya kadang kita juga kena cemooh. Apa ini media online? Katanya ini. Tapi ya betul kata beliau tadi. Karena kita ini menjaga marwah profesi ya, nggak bisa. Dan kita juga tetap memberikan edukasi, meskipun secara pribadi. Misalnya begini, ada dulu itu di salah satu akun media sosial cukup populer di Bengkulu itu ada foto kecelakaan. Nah itu kepalanya pecah, darahnya berceceran, langsung diposting. Wah ini kan kalau wartawan kan kena marah kita kan. Kadang ada yang nelpon langsung, ngapain gini-gini kan. Nah kalau media sosial nggak ada filternya. Betul. Nah kadang kita beri masukan, ini foto mengandung sadisme segala macam lah, nggak boleh diposting. Terus foto bunuh diri, kadang medsos ini kejam. Orangnya pakai gantung, lagi gantung apalah itu. Foto posting ya, Bang. Ini kode etiknya nggak boleh. Ya. Nggak boleh ditampilkan orang foto gantungan bunuh diri segala macam itu. Macam-macam lah. Nah, maksud saya itu begini ya. Apa masyarakat juga harus paham bahwa kita ini bekerja ada SOP. Oke. Pers itu untuk menghasilkan apa? Informasi yang berkualitas. Bukan berarti informasi yang ditampilkan itu tidak berkualitas, tapi terkadang tidak melalui filterisasi sehingga akurasi, kepatutan, kepantasan ya. Karena banyak informasi yang tidak pantas, kadang menghakimi segala macam kan. Contohnya begini, malam-malam orang digerebek, itu videonya langsung beredar. Orang macam-macam lah komentarnya kan, wah ini begini, ini kan menimbulkan dosa. Dosa sosial, dosa berjamaah. Nah, kalau pers insya Allah tidak begitu. Karena mulai kalau memang ini perlu disamarkan, yang mengandung asusila namanya kita ini, fotonya kita tutup. Pokoknya insya Allah kalau berpedoman pada ilmunya senior ini aman sebagai pers, lepas dari jeratan hukum. Oke, semakin menarik Bang, kita akan diskusi lebih lanjut, lebih mendalam di segmen selanjutnya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.